Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dalam cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai penceramah membawakan ceramah yang bertemakan zakat. Kita semua pasti sudah mengetahui apa itu zakat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk membayar zakat seperti yang dikatakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala serta keberkahan darinya. Zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kesadaran kita sebagai hamba Allah untuk berbagi dengan sesama. Menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap individu yang beragama Islam pada setiap bulan Ramadan. Sedangkan orang-orang tidak berzakat, maka puasanya akan tergantung antara langit dan bumi. Melalui zakat, kita menyucikan harta yang kita miliki dan sekaligus membantu mereka yang membutuhkan. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un 'alim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam melaksanakan zakat, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, sudah tentu beragama Islam. Yang kedua, orang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimilikinya halal. Yang keempat, kepentingan penuh atas hartanya. Yang kelima, mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Yang keenam, mencapai haul sesuai dengan ketentuannya. Yang ketujuh, tidak memiliki hutang. Dan yang terakhir, harta atau penghasilannya yang bertambah. Secara fisik, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan saat bulan Ramadan sebelum Idul Fitri yang diberikan dalam bentuk uang maupun beras, yang jumlahnya sama setiap orang berdasarkan makanan pokok yang sesuai dengan makanan sehari-hari. Yang kedua itu zakat mal, yaitu memiliki bentuk berupa uang yang tersimpan selama 1 tahun berupa emas, hasil panen, semua aset seperti tabungan, rumah, dan juga tanah. Kewajiban membayar zakat mal apabila kekayaannya sudah mencapai 85 kali harga emas setiap gramnya, dan tidak harus dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagaimana zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilurahkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, amil zakat atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf,
yaitu orang non-muslim yang masuk ke agama Islam. Yang kelima, rikop atau memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, gorim atau orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjihad jalan Allah. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Setiap muslim yang menunaikan zakat akan memperoleh banyaknya keuntungan berzakat 2,5% dari harta yang dimiliki. Zakat bermanfaat untuk membersihkan harta dari segala yang tidak halal, memastikan bahwa harta yang diberikan adalah halal dan bukan hasil dari cara yang tidak benar. Selain itu, zakat juga berperan dalam pertumbuhan harta, sehingga orang yang memberikan zakat atau muzaki akan mendapatkan pintu-pintu rezeki yang terbuka. Perlu umat muslim ketahui bahwa banyaknya pintu surga yang bisa dilewati, seperti pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu rayyan, dan lain-lainnya. Dengan berzakat, maka seorang muslim telah mendapatkan tiket masuk surga dari Allah. Hal ini telah disebutkan dalam hadis At-Tirmizi, yaitu surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan salam Islam, memberi makan orang-orang, dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap. Maka dari itu, mari kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Setiap harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat adalah cara untuk mengembalikan bagian dari nikmatnya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berzakat, kita menanamkan nilai-nilai sosial yang luhur dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.